Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu-Ibu Komisi Wanita Dasa KRI Diaspora yang dikasih Tuhan. Selamat jumpa kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita saat dulu saja. Amin. Haleluya. Kita datang pada Tuhan dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari lepas hari. Saat ini kami boleh ada Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah. Itu karena kasih setia Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami datang memuji, menyembah Engkau Allah yang baik. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Selamat ibadah ibu-ibu Hadasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Dosa-dosa baik kami sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni kami Bapa. Tuhan sebentar kami akan mau ibadah Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan urapi ibu-ibu Hadasa Tuhan Yesus, supaya pikiran kami jangan stres Bapa, supaya pikiran kami tenang Tuhan Yesus. Tolong Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami ini Tuhan Yesus, kami minta kekuatan ekstra Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan teman-teman kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Bapa. Teman-teman kami yang stres Tuhan Engkau jamah Tuhan Yesus, supaya mereka tidak stres Tuhan. Pulihkan ekonomi kami Bapa, pulihkan kesehatan kami Bapa. Tuhan berkati juga Pak Daud sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tumpahkan isi hati-Mu Bapa, supaya apa yang disampaikan Pak Daud Tuhan kami dapat mengerti Bapa. Tolong Tuhan Yesus berkati kebaktian kami ini dari awal dan pertengahan sampai akhirnya supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa negara kami ini Bapak. Segala virus-virus corona Tuhan yang melanda bangsa negara kami Tuhan, kami usir, kami tangking di dalam nama Yesus. Selamatkan bangsa negara kami supaya kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapak, amin. Haleluya. Saat ini kita datang pada Dia, pada Tuhan. Kita mau bawa puji-pujian kita pada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari sebelumnya kita boleh tersenyum dan kita akan memuji nama Tuhan. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Kenapa? Dia adalah Allah kita yang setia. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita katakan Tuhan Allah tidak pernah lalai menepati firman-Mu. Haleluya. Dia tak pernah gagal. Puji Tuhan. Ibu-ibu, saatnya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Mari kita datangkan pujian pada Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Dia adalah Allah yang setia dalam segala keadaan, dalam segala
Haleluya. Haleluya. Saya serahkan firman kepada hamba Pak Daud. Shalom, selamat beribadah. Dan kita akan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Mari kuasai hati dan pikiran kami, biarlah mata hati kami, pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dan hamba yang sederhana ini Tuhan kuduskan, sucikan lahirkan hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikannya dengan otoritas yang dari Tuhan sendiri. Berbicara kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan ya, kesulitan, pergumulan, permasalahan terjadi di dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini dari sekolah minggu kita sudah pasti tahu ya, cerita tentang ini, di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Yang dihitung ada laki-laki dan sisa ada 12 bakul. Nah, mari kita baca teks ini. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke 5 sampai ayatnya yang ke 15. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikannya raja, dan menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pandangan tentang ayat perikop yang kita baca hari ini. Ada yang berkata bahwa ayat ini bukanlah sebuah mujizat, hanya sebuah cerita saja. Ya. Ada pandangan-pandangan seperti itu, dan berkata bahwa ada yang menafsirkan ketika ada orang banyak itu datang, lalu kemudian mereka berkumpul, mereka kemudian ketika anak-anak ini datang untuk memberikan rotinya itu, lalu kemudian orang-orang yang datang itu juga pun kemudian membuka bekal mereka. Ya. Ada yang berpandangan seperti itu, sehingga itu menjadi bukan mujizat. Tetapi dengan cerita ini kita jelas bahwa ya, dari kalau misalnya itu dari makan bekal mereka yang mereka makan, maka tidak mungkin ada yang sisa. Ya. Karena di sini katakan ada sisa 12 bakul. Nah, hari ini kita akan belajar ya, kenapa ya, Tuhan izinkan pergumulan, persoalan, penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ternyata ada tujuannya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu ada tujuannya. Itulah sebabnya dikatakan di sini di ayatnya yang ke 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia tahu, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Iya, maka dia lakukan itu. Jadi yang pertama adalah apa sih tujuan daripada masalah, atau tujuan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami satu penderitaan? Yang pertama Tuhan ingin menguji iman kita. Iman kita hanya bisa tumbuh dalam menghadapi pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita. Tumbuh dari kesulitan. Ya. Kesulitan demi kesulitan yang kita alami itu akan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Ya. Sebuah tantangan untuk kita bertumbuh di dalam iman kita. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan hari ini kita menghadapi sebuah masalah,
bukan karena Tuhan membiarkan kita, bukan karena Tuhan tidak sayang kita, bukan karena Tuhan tidak peduli kita, bukan Tuhan tidak mau mengasihi kita, tetapi itulah cara Tuhan untuk menyatakan Dia adalah Allah kita dengan cara menguji iman kita. Sejauh manakah kita mempercayakan hidup kita atau beriman percaya kepada Dia? Lewat kesulitan itulah akan membuktikan diri kita. Kita akan dimurnikan apakah kita betul-betul percaya kepada Yesus atau hanya sekedar percaya. Kalau kita baca latar belakang ini, ada banyak tipe orang yang mengikuti Yesus pada suatu waktu itu. Ada tipe yang mengikuti Yesus, ada tipe orang yang hanya melihat mujizat. Ya, mujizat apa yang dilakukan Yesus? Mujizat apa yang akan dilakukan oleh Yesus lagi? Ya, hanya tipe itu. Ya. Kalau kita ada yang hari ini hanya tipe untuk mengalami mujizat, maka hari ini saya katakan jangan-jangan kita orang yang belum percaya betul kepada Kristus. Hanya karena mujizat. Ya. Karena mujizat itu ya, ditujukan kepada kita supaya kita apa? Percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita menuntut untuk mujizat, ya, bukan berarti saya berkata bahwa kita tidak perlu mujizat. Karena kehidupan yang sesungguhnya ini setiap hari, ketika kita bisa menarik napas ini, itu adalah satu mujizat yang luar biasa bagi kita. Ya. Itu mujizat. Tetapi kalau kita terus meminta tanda, jangan-jangan kita ini orang yang tidak percaya. Karena orang-orang yang tidak percaya yang sering meminta tanda. Ya. Ketika kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi satu ujian, maka tujuannya itu adalah untuk apa? Menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di ayat yang itulah dijelaskan dalam respon yang diberikan oleh para murid. Apa responnya dalam ujian itu? Roti seharga 200 tidak mungkin. Ya, di ayat yang kedua itu dikatakan nggak mungkin lah roti seharga 200. Bapak Ibu, kalau saya harga satu dinar itu untuk upah untuk satu hari. Ya. Jadi kalau misalnya kita kalikan upah buruh kasar hari ini, sehari itu sekitar 150. 150 kali 200 itu sekitar 30 juta. Ya. Bayangkan 30 juta tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Ya. Ya. Walaupun itu katanya diberi sepotong-sepotong kepada mereka. Ya. Lalu kemudian ada respon Andreas. Ya. Terhadap imannya. Ya, gitu kan. Apa respon Andreas? Andreas berkata, Guru, ada seorang anak ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya. Tetapi apakah ini cukup? Ya. Apakah ini cukup? Ya. Mungkin keadaan hari ini kita berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh Filipus dan Andreas. Mungkinkah? Bisakah? Dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu kita lontarkan. Mana mungkin? Ya. Tapi hari ini lewat itulah iman kita diuji oleh Tuhan. Lalu yang kedua adalah di ayat yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi tujuan Allah mengizinkan sebuah situasi sulit atau kondisi sulit dalam kehidupan kita. Yang kedua itu adalah bicara tentang Allah ingin mendemonstrasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Berikut. Allah ingin mendemonstrasikan atau menyatakan atau membuktikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Maka itu sebabnya Tuhan mengizinkan itu peristiwa itu terjadi. Karena Dia tahu di ayat yang ke-6 tadi. Hal itu dikatakannya untuk mencoba Dia sebab Ia sendiri tahu. Sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Jadi sebelum itu Tuhan sudah tahu apa yang harus Dia lakukan. Walaupun Dia bertanya kepada Filipus, walaupun bertanya kepada murid-muridnya, dan respon muridnya seperti itu, tetapi Dia tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi apa yang Dia ingin lakukan adalah Tuhan ingin menyatakan kuasanya, Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kalau anak Bapak Ibu sedang ada dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam persoalan, berarti tunggu ada sesuatu berita sukacita yang kita ingin peroleh dari Tuhan. Apa itu? Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya di dalam kita.
Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup mengatasi, melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apa yang hari ini mustahil bagi kita, apa yang hari ini tidak mungkin bagi kita, Allah bisa kerjakan itu bagi kita dan menyelesaikan bagi kita. Demikian pun walaupun Dia bilang 30 juta untuk memberi makan orang ini pun tidak cukup bagi mereka, walaupun itu kita potong secuil-cuil. Mungkin kita melihat kondisi kita seperti itu hari ini. Situasi kita mungkin sulit dan sangat sulit dan sangat-sangat sulit. Tetapi hari ini berita baiknya bagi kita, bahwa ternyata di dalam kesulitan itulah Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Jadi bersiap-siaplah untuk mengalami kuasa Kristus. Bersiap-siaplah mengalami kemuliaan Kristus. Bersiap-siaplah untuk mengalami sukacita besar dari Kristus melalui demonstrasi kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Persoalan boleh itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi yang pasti ada solusinya. Tuhan selalu hadir menyelesaikannya bagi kita. 5.000 orang diberi makan. Lalu apa yang dikatakan? Dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur kepada Bapa. Di ayat yang ke lalu Yesus mengambil roti itu. Dia mengambil roti. Dia mengambil sesuatu yang tadinya dia Andreas bilang ini tidak mungkin, tidak bisa. Tetapi Tuhan mengambil itu. Yesus mengambilnya dan berkata, dan Dia mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka. Ya. Mengucap syukur. Dia mengambil roti itu mengucap syukur. Lalu kemudian Dia membagi-bagikan kepada mereka. Dia bagikan kepada mereka. Ya. Bapak Ibu mungkin ketika dia mengingat tentang kisah seorang murid-murid Yesus ini, mungkin dia tidak waktu PA dulu dia suka bolos, jadi dia lupa tentang kisah bagaimana Elisa ketika dia melipat gandakan minyak yang ada di dalam botol itu ketika seorang istri janda Nabi disuruh oleh Elisa untuk apa? Untuk menuangkan minyak itu ke dalam setiap tempat. Dia tuangkan, ya. Dan minyak itu tidak pernah berhenti sampai semua tempat yang dia siapkan itu penuh. Seandainya mereka tahu itu, mungkin mereka tidak akan percaya ini. Ya. Tetapi mungkin karena suka bolos waktu PA ya. Jadi Bapak Ibu jangan suka bolos ketika PA. Supaya apa? Karena lewat itu kita akan dikuatkan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan khawatir, kita tidak akan risau, gelisah ketika menghadapi situasi-situasi sulit dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi dari 5 roti dan 2 ikan itu ketika dia mulai membagikannya, apa yang terjadi? Maka roti itu ketika dibagikan, roti itu dan ikan itu terus ada. Apa yang kau punya hari ini? Bagikan itu kepada orang lain. Maka itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan bagi hidup kita juga. Itulah cara Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasa-Nya. Apa yang ada padamu? Bukan sesuatu yang dari luar dari kita, tetapi apa yang ada pada kita. Tuhan ingin pakai itu untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Saudara mau bersiap untuk mengalami kuasa Tuhan? Nantikan itu ya, dengan sukacita. Dan yang terakhir adalah di ayatnya yang ke-14 dikatakan, ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, yang menyingkir pula ke gurun seorang diri. Yang terakhir adalah Yesus ingin memperkenalkan dirinya lebih dekat kepada kita. Yesus ingin memperkenalkan dirinya lebih dekat kepada kita. Siapa Yesus bagi kita? Ya. Mungkin Yesus selama ini Yesus yang menyembuhkan si A, Yesus yang melakukan mujizat terhadap si B, si C, si D dan lain sebagainya, menyelesaikan masalah bagi si A, si B. Tapi bagi saya Yesus itu hanya sebuah kabar baik. Ya. Dan saya tidak pernah mengalami itu. Ya. Hari ini Yesus mau bicara kepada kita. Hari ini engkau bisa mengalaminya. Beriman kepada Dia. Dia ingin memperkenalkan lewat penderitaan, lewat kesulitan, lewat pergumulan yang kita hadapi itu. Yesus ingin memperkenalkan dirinya lebih dekat. Bahwa Dia sangat-sangat dan amat mengasihi kita. Dia sangat peduli akan hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri untuk melewatinya. Itu sebabnya Dia datang hadir bersama dengan kita. Tujuannya untuk apa? Menyelesaikan masalah itu
bersama dengan kita. Sendiri kita tidak bisa menyelesaikannya. Tanpa Kristus semuanya sia-sia. Tanpa Kristus kita tidak akan mampu melakukan apa-apa. Tetapi dengan Kristus kita mampu melakukannya. Kita mulai menyadari posisi kita, dan kita menyadari bahwa ada kuasa yang di luar diriku, yang mampu mengatasi segala sesuatu yang aku alami. Siapa dia? Dialah sang penguasa kembali itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, yang diutus oleh Bapa untuk kita. Hari ini kuasa kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita alami ini, 3 bagian ini menjadi bagian kita, sehingga kita tidak melihat setiap kesulitan itu menjadi sebuah malapetaka bagi kita, menjadi sesuatu yang ingin menghancurkan hidup kita. Pergumulan itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, sesuatu yang akan membinasakan kita. Tidak. Hari ini firman Tuhan bicara kepada kita. Tuhan mengizinkan setiap peristiwa sulit, setiap masalah, setiap pergumulan dalam kehidupan kita ternyata ada tujuannya. Tujuan yang pertama, Tuhan ingin menguji iman kita. Sejauh mana kita mengimani Dia. Dan yang kedua adalah Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah Yesus ingin memperkenalkan dirinya lebih dekat lagi. Siapa Dia bagi kita? Jangan sampai kita hanya berkata Yesus itu hanya pembuat mujizat. Ya. Karena kita ikut ramai-ramai saja, saya Kristen, ya, karena orang tua saya Kristen. Tidak. Tapi karena saya mengenal Kristus, maka saya menjadi pengikut Kristus. Bukan karena orang tua saya, bukan karena teman-teman saya, tetapi karena saya memiliki hubungan yang dekat, yang erat dengan Kristus. Karena Dia telah memperkenalkan dirinya kepada saya melalui peristiwa-peristiwa yang sulit di dalam kehidupan kita. Amin itu firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hormat dan bagi Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami ada tujuan dan maksud rencana dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami sehingga kami boleh menerima setiap peristiwa-peristiwa yang sulit dalam hidup kami. Bukan lagi menjadi satu ancaman bagi kami, bukan menjadi satu yang menakutkan bagi kami, tapi kami melihatnya sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Karena itu akan menjadi suatu ujian bagi iman kami, menjadi satu cara kami untuk melihat kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami, dan bagaimana kami mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap ibu-ibu adasa yang hari ini mendengarkan firman-Mu, bahkan setiap yang mulai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Biarlah iman mereka semakin hari semakin diteguhkan di dalam Engkau. Dan hamba juga berdoa untuk Pak Charlie Tuhan, Kau terus berkati dia sehingga dia disanggupkan dimampukan untuk melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percaya kepada dia Tuhan. Dan juga kepada Ibu Melba Tuhan, Kau berkati dia Tuhan. Berikan hikmat akal budi supaya terus dipakai sebagai diaken Ibu Adasa Tuhan di dalam membangun iman ibu-ibu Adasa di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati untuk setiap ibu-ibu Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Ya, mari Tuhan Engkau berkati. Engkau akan melindungi, menjaga mereka. Berkati anak cucu mereka, keluarga mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Sehingga mereka semua ada dalam lindungan otoritas daripada Allah. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha mereka. Bahkan keluar masuk rumah mereka dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk persekutuan Adasa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang terus memberkati segala persekutuan ini terus berjalan dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, setiap pengurus kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan Engkau berkati. Gembala sidang kami juga Tuhan. Pendeta Parodo telah bantuan Tuhan Engkau berkati, berikan hikmat sehingga dia disembuhkan dan dimampukan untuk terus mengembalakan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap ibu yang hadir saat ini Tuhan. Mari kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat itu. Haleluya. Amin.